Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa'a min ibadihi as-salihin bi karamatin hiya min jumlati mu'jizati anbiya'ihil mursalin ad-dallati ala sihhati dinihil mubin. Wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajma'in Sayyidina Muhammadin as-sadiqil amin alladzi ataahu Allahu minal mu'jizati akthara mimma ata bihi jami'al anbiya wal mursalin wa akrama awliya'a ummatihi bi karamatin awfar mimma ata bihi ummatas sabiqin. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Sadaqallahu maulanal azim. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama yang tak bisa ulun sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat ulun kepada pian sabartaan, dan juga yang ulun muliakan dan ulun cintai para habaib, para abnaur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga yang ulun muliakan para tetuha dan tokoh masyarakat, yang ulun hormati para undangan, para hadirin wal hadirat, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya yang tak terhingga yang diberikannya kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dipanjangkannya umur kita, disehatkannya badan kita, sehingga dapatlah kita berhadir di pagi yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, untuk acara kita menghauli daripada ulama umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga wali daripada waliullah ta'ala, bahkan beliau digelar dengan Sultanul Aulia, rajanya para wali, yaitu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan dengan kita menghauli beliau, kita akan mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kita dengan menghauli beliau Syekh Abdul Qadir Jailani ini, kita mendapatkan atau kita bisa mengetahui perjalanan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sehingga beliau mendapatkan makom yang begitu tinggi. Inilah yang terpenting untuk kita mengetahui, untuk kita mempelajari akan riwayat atau manakib sidin ini. Karena para hadirin, kata Imam Hasan al-Basri, innaka lan talhaqal abrar illa bi a'malihim, bahwasanya engkau tidak akan engkau beserta dengan orang-orang yang bakti itu kecuali dengan engkau mengikuti amal-amal mereka itu. Inilah yang terpenting untuk kita mengetahui apa pekerjaan, apa perbuatan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk kita tiru, sehingga kita akan menjadi orang yang benar-benar mencintai para ulama. Karena janganlah kita tertipu, ya kata Imam Hasan al-Basri, ya ibna Adam, wahai manusia, la yaghurrannaka qaulu man yaqul
janganlah engkau tertipu dengan perkataan orang sedikit-sedikit. Almar'u ma'aman ahab, seseorang itu beserta dengan orang yang ia cintai. Ini kalimat benar, tapi kita kadang-kadang hati-hati dengan kalimat ini, kata Imam Hasan Basri dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa? Li'annaka, karena bahwasanya engkau, kata Imam Hasan Basri, lan talhaqal abrar, ikam tidak akan berhubung beserta dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat, illa bi'amalihim, kecuali engkau mengikuti, menuruti amal-amal mereka itu. Kenapa? Fa innal yahuda wan nasara, karena bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani, yuhibbuna anbiya'ahum, mereka itu sangat mencintai akan nabi-nabi mereka itu. Ya kan, orang Nasrani sangat mencintai nabinya Nabi Isa, orang Yahudi sangat mencintai nabinya Nabi Musa, tapi walam yalhaqu bihim, tetapi mereka itu tidak akan beserta dengan orang yang mereka itu cintai. Kenapa? Karena mereka itu hanya bermodalkan cinta tanpa mengikuti amal atau perintah-perintah yang diperintahkan oleh nabi orang yang mereka itu cintai. Wahada isyarah, kata Imam Hasan Basri, ini adalah isyarah anna dzalik, bahwasanya hanya bermodalkan cinta la yanfa, tidak akan bermanfaat. Nah, inilah yang terpenting dari kita acaraan hari ini, untuk kita mengetahui bagaimana perjalanan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk kita ikuti, ya kah? Nah, untuk kita ikuti ini yang terpenting. Sebelumnya ampun maaf benar lah, bepender di hadapan guru-guruan, di hadapan para habaib lah, ya, rasa halus awak lu hari ini bepender. Ya kayak ini serba katanya bisa, udah apalagi hawar Syekh Abdul Qadir lu nggak ada bisa nih, anyar ini aja bisa nah, anyar ini aja nah, maklum orang anyar lah, orang anyar nih maklum, orang anyar, orang kawin kan anyar ini yang ngalih, apalagi cuma para hadirin, setengah daripada perjalanan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya kan, yang mana perjalanan Sidin ini, cerita Sidin ini sangat banyak kitab-kitab yang dikarang mengenai sejarah Sidin, di antaranya An-Nur Al-Burhani, ya kan, kitab yang membicarakan mengenai Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi ada satu cerita, ini adalah cerita pertama perjalanan Syekh Abdul Qadir Jailani ini, ya kan. Tapi kira-kira orang tahuan Jepang sudah, jadi dulu saraba salah Jepang mengesahkan ini, tak kesahkan lawan orang yang sudah berapa puluh tahun di sini, ya kan. Biar ngaran ulun kada tahu juga paksa ulun anggap boleh kada tahu juga biar nih, mau kada kena kada kau bepender ulun, ya kan. Ya kan, jadi ujar Muhammad Ibn Muqatil, kuntu inda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku dahulu ketika duduk-duduk dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi, ya kan, sa'alahu sa'ilun, kemudian ada orang yang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan aku saksinya, kata Sidin, aku saksinya, aku sendiri yang mendengar, yang melihat, karena aku, ya kan, duduk di sampingnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya kan. Jadi ujar orang itu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, alama banaita amrak, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau ini sangat luar biasa, sampai digelari Sultanul Aulia, rajanya para nabi. Nah, ini orang nih betakun, ini yang penting. Kenapa jadi sini bisa mencapai yang kayak ini? Jadi orang betakun tuh alama banaita amrak. Kenapa ikam jadi bisa kayak ini nih, Syekh Abdul Qadir nih? Ya kak, ceritanya kayak ini nyaman kita turuti. Kalau pilih kita sultan apa kak? Babarang aja, sultan yang kesah sugih bener aja kak. Kan ada juga sultannya lah. Oh, ini kan orang kaya macam-macam tuh digelarin apa? Oh, jadi sultan juga nih. Jadi alama banaita amrak. Mengkaya apa ini? Jadi ujar Syekh Abdul Qadir Jailani resepnya. Ya kan, jadi aku seperti yang demikian ini. Di sini apa? Di sini ala sidqi, karena aku jujur. Nah, ini resep aku. Kenapa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Jadi aku ini menjadi seperti yang demikian ini. Kenapa? Ala sidqi, aku ini jujur, aku benar, maka kadzabtu qattu. Di sini aku kada pernah berdusta seumuran. Nah, ini sudah ampihan kita sudah. Ambaikan situ sudah. Itulah resep kunci suksesnya Syekh Abdul Qadir
Jailani uji sidin ala sidqi, aku ini jujur, aku kada pernah makadzabtu qattu, aku kada pernah berdusta. Ya kah, kada pernah berdusta. Hari ini benar aja munnya kita benar hari ini benar yang sebelum-belumnya sabak lawan apa? Halus izin. Kuntu saghiran fi darina. Ya kah? Ada cerita aja Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Ya kah? Ada cerita. Kuntu saghiran fi biladina. Kami di waktu di kampung kami, sewaktu aku lagi halus, sewaktu aku lagi kecil, ya kah? Kharajtu yauma Arafah. Aku keluar di hari Arafah. Berarti Syekh Abdul Qadir Jailani waktu halus di Makkah berarti sini. Karena kata-katanya kayak ini. Kharajtu ya kah? Min yaumi Arafah. Aku keluar di hari Arafah. Nah, hari Arafah. Ya kah? Sini meninggalnya di Baghdad lah. Di Baghdad. Tapi melihat cerita ini sini meninggal di sini masa kecil sini dihabiskan di Makkah. Mbah itu wa tabi'tu baqarah hirasah, dan aku mengikuti sapi lang cagar urang cagar meluku di mana di kebun kah ya kan. Aku nih karena kan di bahari sapi di Makkah tuh kan tapi ada amunnya onta banyak, ini sapi lalu aku ikuti ini sapi sini. Aku lagi kecil, aku lagi halus. Wa tabi'tu baqarah hirasah, aku ikuti itu napa sapi yang ada di padang Arafah nih. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Faltafatat ilayya baqarah. Kemudian setelah aku mengikuti ini sapinya di depan, aku di belakang. Faltafatat ilayya baqarah. Kemudian si sapi ini menoleh ke belakang, melihat tinggi. Antik kalau lah. Faltafatat ilayya baqarah. Faqalat, maka si sapi ini berkata, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, mali hada khuliqta, engkau diciptakan bukan untuk ya kah mengumpati aku nih. Oh, sapinya bisa berpender. Nah, ya Abdul Qadir, mali hada khuliqta, engkau diciptakan hai Abdul Qadir bukan untuk bermain-main dengan aku. Wa ma bihadza umirta, dan ikam diperintah bukan untuk engkau ini. Maka lagi halus aja nih. Ya kan lagi model kayak Ipin Upin aja nya. Ya kan sudah mangkai itu. Nah, ini karamat sudah satu mulai lagi halus sudah ketahuannya. Kebiasaan orang pintar tuh mulai lagi halus ini sudah ketahuan. Ya kan Messi jatah kuning aja lagi halus jago pada main bola tuh hari. Kayak gila Ronaldo nih tuh. Ya kan sudah ketahuan tuh. Bahan ini jatinya nenek lagi halus sudah bisa berjualan wadai sudah. Lihat aja sugih itu hanya kena tak. Ya kan sudah luar biasa sudah. Jadi ya malihada khuliqta, engkau diciptakan bukan untuk ini. Wa bihadza umirta, ikam disuruh bukan untuk ini, tetapi engkau artinya disuruh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sapinya nang berpender. Mbah apa? Ma fazi'tu ila dari fazi'an. Maka aku pun bulik, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dalam keadaan gemetaran kok. Ada gegempangan sapi berpender. Ya kah, sapi berpender. Nah, aku bulik. Ya kah, wasa'idtu satha, dan aku pun setelah kembali ke rumahku, aku naik ke tingkat atas. Loteng ke satoh tuh ya kalau inilah loteng nih. Satoh, aku pergi ke satoh. Wa ra'aitun nas waqifina bi Arafat, dan aku lihat di bawah itu manusia sedang ukuf di padang Arafah. Ya kah? Nah, ini takjub nih, gatar nih. Ya kah? Ada binatang bisa berpender. Nah, mbah itu pajitu ila ummi, maka aku datang ke wadah ibuku. Ya kah? Jersidin, ya kah? Faraja'tu ila ummi. Faqultu laha, maka aku kata kepada ibuku, ya kah? Habini lillahi azza wa jal, wahai ibuku, sekarang aku ini tolong berikan aja ulun ini, awak ulun sabigian ini serahkan lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Ulun kada hendak mengurus dunia lah. Dunia lagi apa lagi main keleker, main keleker, main blogo kah? Kada habini lillahi azza wa jal,
ya keserahkan, berikan awak ulun ini wahai ibuku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ka wa'zanli, dan izini olehmu ya ka akan daku bisairi ila Baghdad, ulun hendak benar pergi ke negeri apa? Ke negeri Baghdad, ke negeri Irak nih. Apa? Ashtaghilu bil ilmi, ulun di situ hendak menuntut ilmu jagawian. Nah, jadi awal qadam itu apa tak? Ilmu, jangan langsung kayak tasbih kayak binjai lah, jangan. Ya kayak Syekh Abdul Qadir, ashtaghilu bil ilm, ulun hendak menuntut ilmu jagawian. Ya kan kalau dia apa itu awalul qadam tuh. Ya kan makanya aqabatul ula di kitab tasawuf tuh aqabatul ula, aqabatul ilm. Ya kan ya kan wa azuru as-salihin, dan ulun di sana hendak beelang-elang dengan orang-orang orang soleh. Berarti bahar itu banyak bener orang nggak betul. Bah, jangankan orang bahar, gampang orang bahari. Ya kai di Baghdad pulang andakannya yang 800 tahun nang semalam pulang. Ya kan luar biasa. Wah, orang soleh, wah penting. Ya kan ujar kalimat kam minas sibyan yal'abu amamar rijal fanadhara alaihi rijal fama sara sibyanan. Berapa banyak keranak-keranak yang biasa ya kan dia sedang bermain-main di depan orang-orang hebat, setelah itu orang hebat menazor dia dengan nazor yang sempurna, maka dia tidak seperti anak yang ada anak yang biasa. Kam minas sibyan yal'abu amamar rijal fanadhara alaihi rijal fama sara sibyanan. Ya kah? Nah, bah ini jadi nih jar. Wah, jar orang tua, bah jadi nih jagarnya jar. Nah, ini dijawabnya kepala sih. Nah, iya jagarnya nih jar. Bah jadi am sini. Ada gampang, nah, bah Bib Solih Tanggul bahari. Bib Solih Tanggul. Ya kah? Di sini. Ya kak, ketika Habib Solih Tanggul lagi menyembelih apa jar? Menyembelih kambing kah? Ya kak, sekalinya lewat Habib Abu Bakar Gresik. Abu Bakar Gresik. Jadi jar Habib Solih, Habib pindah ke mana? Jadi jar Habib Abu Bakar Gresik, aku hendak ke Surabaya, laju 4 kah? Laju ibu 4 ke sini. Ulun artinya anak besalin dulu, bakas nyembelih kambing, kada usah di saya Bakar, biar 2 darah 4 2 kok. Akhirnya sinka ke Surabaya berdapat lawan Habib Muhammad Al-Muhdar, gurunya Habib Abu Bakar Gresik. Jadi jar Habib siapa? Ujar Habib Abu Bakar Gresik, Habib guru ini ngarannya Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Ya coba diapai kan barangnya diapai itunya. Ya kan orang ini apa tadi di apa tuh? Di kerebak di apa? Pokoknya urusan ini kayak Saleh artinya orang biasa aja nih. Dipermak, coba ini artinya dipermak dia apa ini ya kak, akhirnya di anu sini bulikan langsung pulang ke Tangguh, sampai ke Tangguh, sampai ke rumah pulang ke Gresik, sampai ke rumah Habib Abu Bakar, dimasukkan sini ke kamar sini, ke keluar sini, yang mana orang kada pernah masuk ke situ kecuali Habib Solih Tanggul sini mandi kan sini, rimah mandi keluarnya langsung beda sudah Habib Solih Tanggul. Kenapa? Karena dapat nazar minar rijal dari orang-orang orang hebat. Makanya penting ziarah ke makam-makam ke orang-orang soleh itu. Nah, kenalkannya anak ulun, mudah-mudahannya jadi soleh, jadi alim. Itu penting toh. Makanya jadi Syekh Abdul Qadir Jailani, ya kah? Aku hendak ke Baghdad wahai ibuku. Ya kah, atlubu ashtaghilu bil ilmi. Ulun hendak mengaji jagawian. Selain daripada mengaji wa azurus salihin. Ulun hendak beelang lawan orang-orang soleh, ya kah? Nah, limbah itu lalu wasa'alatni an sababi dzalik. Lalu ibuku tuh pun bertanya, kenapa jadi kayak itu ya Abdul Qadir? Ya kan timbul kada gegampangan nak diserahkan oleh Allah Taala bisi anak nih. Ya kan ini keanehannya. Mamanya Syekh Abdul Qadir Jailani dapat anak nih umur 60 tahun. Mama nih umur 60 anyar dapat anak Syekh Abdul Qadir nih. Jadi ini anak-anak memang anak spesial nih. Ya kan disayangi banar nih. Sekalinya ulun ya kah izini ulun hendak ke Hadramaut, jangan ke mana nih? Hendak ke Baghdad. Ulun hendak mengaji di sana. Ulun hendak beelang-elang kepada orang soleh. Kemudian dia mama, kenapa Abdul Qadir jadi kayak ini? Ya kah? Kenapa masalahnya? Lalu Pak Akhbar tuha bi khabari, maka aku ceritakan lawan mama ceritaku. Kenapa? Kisahkan kapulang dari awal. Syekh Abdul Qadir kisah dari awal nih. Ya, lumayan pulang setengah jam nih.
fa akhbartuha bi khabari, maka aku ceritakan kepada ibuku khabarku tadi. Yang poinnya kayaknya mah ulun artinya ditagur sapi bisa bepen, bisa pependel kada cager bermain-main ini kamu diciptakan wahai Abdul Qadir. Menapa? Fabakat, maka ibuku pun menangis. Wah, ibuku ini luar biasa nenek. Iya kan buluman apa-apaan keramatnya sudah kelihatan. Memang Syekh Abdul Qadir ini kan waktu lagi anyar lahir aja bulan Ramadan kada mau nyusu siang hari. Ya kan malam anyar. Sama lawan ulun juan itu jar siang ada nyusu malam nyusu itu lain tuh itu kadir biasa aja itu ya kan itu lain ulang itu ya kan sama aja tuh karamat ulun juga jar ya kan ulun siang ada nyusu jar 5 malam aja 5 anak duringan jar nah fabakat, maka mama menangis ya kak menangis nih maka keimungan ya kak kagum dengan anak ini, tapi ya kan dari sisi yang lain mungkin dia sedih. Kenapa akan berpisah lawan anak yang disayangi? Kenapa? Tapi mendengar cerita ini, limbah mendengar cerita ini, ya kak, faqamat bisamanina dinaron, maka langsung aja mama itu menyiapkan duit agar aku berangkat kemana? Ke Baghdad 60 dinar, 80 dinar. Cuma dinar ini duit emas lah. Dinar itu kan duit emas ya kurang lebih dinarnya itu 4 gram lah. Berarti 4 kali berapa tak? 4 kali 8 ya kah? Berapa tak? 320 lah. Ya kan 42 ya lah. 16 tambah 16 32 ya lah. 320 gram. Wah, banyak nenek. Segramnya berapa ini? Berapa? Sejutaan lah kurang lebih, berarti 300 berapa nih? 20 juta nih diserahkan awrasaha abi, yang memang ini warisan abahku. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani abah tuh sudah meninggal. Jadi yang maharagu siapa nih? Anak sekalinya duit 320 juta ada. Jemaah bawa kebertaan nenek. Nah, menyakah kita tak aku pang kayak apa tadi? Mun ikam bawa ya kah? Aku sudah tuha mengkepa mencari kada ya kah bawa pa ya kah fataraktu li akhi samanina dinaran, tapi aku kada dia Syekh Qadir aku ambil separohnya buat saudaraku lagi karena berdua beding sana kadang. Nah nanti Syekh Abdul Qadir lagi halus sudah tahu dihukum ya tahu dihukum tahu diparoid sudah ingat lawan kawan ini kada lang mana situlah jar pada bakawan bahari serantang seruntung semuak sedahak seliur sakalinya pinandu kasih tulon sorong jar siapa situlah jar aja kawan kada ingat kalang kita miirik bani bahari ini kada aku tinggalkan buat saudaraku 40 dinar. Jadi ya kak mbak apa summa khatat ala dalki tahta ibti, kemudian duit yang 40 dinar ini ya kak dijahitakan sidin di kantongan, diandak sidin di bawah napa di bawah ketiak ya kak mbah itu wa azinat li as-sair, dan dia mengizini kepadaku untuk aku berlayar. Ayo sudah nak aja berangkat ya ika ya kak padahal hati tahu lagi lawan anak nih pulang ya kenyang anak sembarang nih anak luar biasa nih lagi halusnya sudah ketahuan sudah berangkat ikam ke Baghdad. Mana apa sih det ya kah wa'ahadat sini, kemudian mamaku ini ya kah menjanjii kepadaku, ujar mamaku kepadaku ya kah wa'ahadatni bisidqi ala kulli ahwali, hai anakku aku berpesan satu aja, ikam harus janji lawan aku. Kenapa? Ikam harus jujur lah. Nah jujur, nah ini tadi kisahnya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani aku nih kada bisa bedus. Tak kenapa? Karena memang mamaku sudah mewasiati aku wa ahadatni bisidqi ala kulli ahwali. Aku berpesan satu aja. Ya kah? Ikam jujur-jujur. Jangan bedus. Jangan berdusta. Nah berarti ini kayak ini nih. Berarti memang mama juga jagau. Mama jagau. Makanya lancak yang berperan benar lawan kita tuh siapa? Mama berperan benar. Abah kadang-kadang gak tahu di napa-napa, tahu ulah aja. Ya kah? Kadang begayaan juga nih. Ya kalau biarnya kadang-kadang maaf aja Bang, biar kadang-kadang tapi kan sebertaan lah. Kadang-kadang biarnya abahnya guru, kadang-kadang gurunya asik di luar aja.
asik mengajar aja nang di rumah saya paling melajari abata saja khadaja jasa sasado tozo agofaqa kalamana waya adamnya. Nah itulah melajarinya siapa toh? Mama bahari pe dulu kada begagayaan ulun gin lagi halus maklum lah orang halus sarannya gawian katuju bakleker gawian sekolah ulun ini sudah gonol kata pe mau sekolah mama aja lang kartaho lagi ya lang hirit bana bawa rumahan dibrak sih enggak bawa rumahan ya kada bawa sini mengaji di ya kada mama kadang kayak ini kada diki orang kamun teh ini nih ya kak ini bin Syekh Abdul Qadir juga nih karena abah ulun Haji Abdul Qadir itu dia dah. Jadi mbah itu wa ahadatni bisidqi fi kulli ahwali ya kak. Nah itu makanya ada kayak ini ada makalah ujian makalah kaifa narju bil abna'i khairan idza hidna bil jahilat. Bagaimana kita bisa berharap dengan anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang berhasil kalau lang mendidik kebebiniannya dalam keadaan bungul ya kak. Oke, itu ada makalah bagus toh ya kak. Kaifa narju bil abna'i khairan, bagaimana kita bisa berharap dengan anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang yang baik ya kak. Idza hidna, apabila anak kita ini diharagu, dijaga, dididik bil jahilat, dengan perempuan-perempuan yang yang jahil ya kak. Harus bujur ya. Makanya cak di TV tah nang rancak napa toh peserta lang hafal Quran toh biasa lang melajarinya siapa? Umanya aja, umminya aja. Nah, makanya cari bini yang bagus-bagus. Iya kak, lang bujur-bujur lang di agama tah. Jadi guru ulun bahasa kan cari jar kan usah lang ada aja. Wah. Bahasa boleh lah. Lah tuh kamera kasih itu tuh hadapnya tuh. Itu tuh. Ya kan? Bil jahilat ya, bujur ada begagayaan. Pon tinggal tunjuk aja. Bojor lo jadi 4 tunjuk, tinggal tunjuk ya Beb. Bujur ada begayaan itu ya kan. Gus Dur Abdurrahman Wahid presiden kita ya kan, itu berapa ding sanak tuh banyak tuh sebertaan karena kada jadi orang hebat seperti padahal ditinggalkan abah waktu halus, tapi mama sidin yang luar biasa ya kah. Nah, lalu bisi anak Gus Dur si pendekar mabuk kah judulnya. Ya kah. Nah itu tak mana pak pasir tuh pakharajtu, maka aku pun keluar ma'a qafilatin saghiratin, 4 rombongan, tapi rombongannya rombongan nang pak lang kecil aja. Tatlubu Baghdad, menuju ke mana? Menuju ke Baghdad ya kah. Jadi artinya kayak itulah kita didik diri kita juga pang lah harus jujur kita didik ya kan. Ini kada berdusta, jangan tujuan berdusta ya kan, jangan walaupun sakit lah. Atau anak nih jujur, kita hargai kejujurannya itu. Ini jangan kadang-kadang kita berdusta lawan anak mau hendak jujur kada kita hargai. Ya kita nih berjalan sekalinya anak hamuk, anak umpat, abah umpat, gitu. Kalau anak halus kadang-kadang kita berdusta. Ih jangan, abah hendak ke dokter, wanilah kena ikam disuntik. Ini berdusta karannya, berdusta kuitannya melajarin apa nih? Berdusta kenapa? Tahu aja mencari alasan yang lain, pintar aja membunguli orang bakasnya. Ya kejujuran tuh, jangan kayak itu, jangan kayak apa cari alasan. Atau anak jujur kita hargai kejujurannya. Kayak apa beresnya? Tebulujur cangkir kita, cangkir minum kita disepaknya pecah. Jadi kita siapa yang memecahkan ini? Jadi anak ulun bahai. Oh ya, nah sip. Jujurnya itu diharga. Ini kita bahapal nyawa. Nyoto kak cangkir ini nukar nyoto kanyo di mana? Ada pak di sini orang berjuang. Jadi ini anak jujur tuh terbaliknya jarak jujur tuh. Ya kalau padahal harga cangkir paling pernya 10-15 ribu, inya jujurnya tuh larang benar. Jadi kita iya asal jujur aja ikam. Jujur neng kayak itu bahaya. Isok kena ulun pecahkan pulang jangan. Nah itu jangan tau. Ya kan? Itu aja lang jangan tau. Karena kayak itu bang, jadinya sifat kejujuran tuh tertanam di mana?
di dirinya. Nikah ada pendusta banar sama dua beranak sama berdustanya. Di situ jar orang mengunjun rame bener di situ jar. Banyak bener orang berjualan jar, padahal di tengah padang ada orang berjualan. Sekalinya berdua mengunjun, sekalinya si abah si anak benyalam ke dalam banyu, sekali timbul mbolengkeng. Jadi abah di mana nyawa boleh jar? Jadi anak rami bandar bahaya di dalam banyu orang berjualan jar. Nah sedang berdustanya sedang. Iyalah abah. Katuakannya abah benyalam juga. Limbah benyalam pas timbo tahan tuh tunggul. Abah lo binculai. Jadi anak kenapa pian bah jar? Nyawa juga jar. Nukar lengking di dalam banyu kada bayar habis dari pukuli orang jar. Sama kuitan lo anak bedus. Nauzubillah itu. Ya kan? Mana pak? Kah fakharajtu maka aku keluar kita. Maka aku keluar muwaddi'an, aku mengucapkan selamat tinggal kepada ibuku. Kenapa nih sudah kada harapan lagi terdapat lawan mama? Coba pikirkan. Muwaddi'an langsung jadi mama kita berdapatan di akhirat aja kena. Ya kan? Kenapa? Karena waktu melahirkan Syekh Abdul Qadir ya umur sudah 60. Anggaplah peristiwa ini pernya umur Syekh Abdul Qadir 10 berapa sudah? 70 mengaji, maulah orang bahari mengaji 4-5 tahun dah ada masalahnya. Bahari orang ngaji 20, 30 ngaji. Dah tuh kalampayan dia 35. Ya kan? Jadi muwaddi'an. Kaum bayangkan kita kayak apa berpelukannya antara sidin lawan mama aja nak ya kak muwaddi'an ya kak berselamat enggak ada harapan lagi kita sudah berdapatan kita kawal kita jangan ikam jangan bisa biar jadi napa ke ikam Tuhannya ya kak orang kita nih lo kada pemurunan dulu anak jangan kayak aja jadi napa di kampung jasanya jangan kemana-mana aja wah hafal bener orang lang hebat dipondokakan anak sekalinya bulik. Kenapa nyobulik? Ulun garing be jadi bulik. Jangan bulik. Lebih baik nyo mati dalam keadaan berilmu daripada nyo bulik dalam keadaan bungol. Tolong mantap ya lah. Mbak lebih baik nyo mati tapi dalam keadaan berilmu daripada bulik dalam keadaan bungol. Ya kan? Sampai jam berapa sih kerja nenek? Maka banyak banget kisahnya lagi nenek. Gen sini aja kalah supaya karena tahun dulu di kiau pulang. Nah, ya kan? Bersambung iya, mau bang. Jadi terus akan jaga dikit. Ngalang-ngalang lah. Ulung pikirakan 4 jam setengah bulik nih nah ulung pikirakan. Ya kan? Sekalinya ya kak, mbah itu bulik ulun, jadi bulik ulun apa tianya? Bulik ulun jar, ya kak. Kemudian aku pun kata Syekh Abdul Qadir Jalani, ya kak wasirtu ma'a qafilatin, aku pun berangkat beserta rombongan yang sedikit tadi, ya kak tatlubu Baghdad menuju kemana? Ke Baghdad, ya kak. Ada gempa antar negara, naik napa bahari teh? Naik pesawat lah. Ya, paling canggih nih kenapa? Naik onta di tengah jalan ada orang berjual pentol dada ya kan sekalinya fatajawazna Hamdan maka kami melewati daerah yang namanya Hamdan ya kan wa kunna bi ardi kadza wa kadza ya kan tu biladun wa sammaha kemudian setelah itu kami ada pulang di suatu daerah ya kan yang disebutkan namanya anu itu fata'arradu alai fakharaja alaina situna farisan sekalinya keluar 60 orang bertunggangan kuda ya kan ini begal ya kan begal 60 ikung keluar memberak kami mengajar kami ya kan mbah itu wa akhadhu al-qafilah semuanya itu menangkap semuanya itu membegal ini kapilah. Jadi kapilah itu seperti dibegal. Ya kak kemana mbak? Anak bakuriak kemana? Kapilahnya pulang. Sagiratin deh. Rombongannya kecil. Kada kau melawan. Itu banyak orang. Nah sekalinya. Ya kak. Tapi falam yata'arrad ilayya. Tapi sebertaan tuh karena menangkapnya lawan aku jadi aku nih kada dianggap. Karena halus ipin upin.
Kadang dianggap, ya kan? Kadang dianggap yang lain aja, ya kan? Digeledahnya sebertaan. Habis sekalinya patajawazani ahaduhum, sekalinya ada seorang, ya kan, yang melewati aku. Jadi ujian yang seseorang itu, ya kan? Ya fakir, hai fakir, ma ma'ak, ikan bawa apa? Oh ya kan, tunggu ya kan. Lo bawa apa lo? Wah, ya kan aneh. Jadi ujian Syekh Abdul Qadir arba'una dinaron. Aku mau duit 40 dinar. Kan kada boleh banget deh. Kalau boleh ustaz, dibuktikan sih arba'una dinaron. Jadi ujar si perampok pulang, ya kah? Aina hiya? Mana 60? Ya kah? Ala dalqi tahta ibti. Ini di bawah ketiakna. Ya kah? Sekalinya wa dhanna anni ista'zahtu bihi, dan dia mengira aku ini berdusta, aku ini begaya dikiranya. Kada mungkin nantinya, ya kah? Fatarakani, maka aku pun ditinggalkannya. Wan sarafa, dan ini, ya kan, dia berpaling nih, kada menggaduhi aku. Selamat sih Den, selamat sih Den. Lima itu summa tajawazani ahaduhum, kemudian ada pulang satu orang lewat menakuni pulang, ya kah? Wa qala li mislal awal, dan dia berkata lagi sama seperti yang pertama, ya kah? Ma ma'ak, kau bawa apa? Jadi sin arba'una dinaran. Iya kah? Aina hiya? Jadi sin ala dalqi tahta ibti. Tuh di mana? Di kantongan di bawah ketiakku. Wa dhanna anni istahzatu. Ya kah? Fa ajabtu bil jawabil awal, maka aku jawab seperti jawaban yang pertama. Dan dia tinggalkan akan daku, dia tidak memperdulikan aku. Sekalinya summa tawafaya, ya kah, ala muqaddamihim, kemudian sembeh itu berdapat ia lawan pemimpinnya, kepala begal nih, ya kah, maka tulisannya tentang korak nang apa toh, matanya sebuting apa toh, pon, ini orang nyambet napa ngarep pon, oh bajak laut nih, matanya gitu kalau guru lah, anu kayak sebuting nih, iya benar. Nah itu, ya kak, wa akhbarahu bima sami'ahu. Apa selesai aja pemimpinnya nih? Selesai, cuma ada aneh tadi. Ulun nantinya menakuni karena kan harus sekalinya mengaku-ngaku ada membawa duit 60 dinar, 40 dinar. Ya kak, ulun biarakan ya, artinya nyata ulun distainya artinya. Jadi ujar si raja, li bihi alayya kiau, li bihi alayya kiau, di kiau, fa idahum, ya kah, ala callin. Kemudian dia Syekh Abdul Qadir Jilani, aku pun dibawa ke hadapan pemimpin si bajak lautnya nih. Nya ada panglima kah bajak laut. Di Mekah kan ada bajak laut, bajak darat aja ada nih, ya kah? Fa idahum ala callin, sekalinya di atas gunung yang rendah nih. Situnya yaksimuna amwalal kafilah, semua itu lagi membagi-bagi hasil bajakan tadi, berbagi-bagi. Aku datang, limbahnya aku datang, langsung aja mereka bertakun, ya kah, maaf, kamu bawa apa? Jadi sini arba'una dinaran, 40 dinar, ya kah? Aina hiya? Mana? Ala dalqi tahta ibti. Nih, di bawah ketiak, ya kah? Sekalinya, ya kah, fa amara bih, artinya geledah, buka, sekalinya fawajada fihi arba'ina dinaran, dasar ada 40 nama dinar. Artinya wow, beneran ya? Wah, gue kira tadi bohong-bohongan, bujuran sekalinya. Nah, lalu limbahnya bujuran, lalu ujar si pemimpinnya nih, si bajak darat tadi, ajar bajak darat, ma hamalaka bil i'tiraf, hai anak kecil, apa sebabnya jadi ikam ini ngaku dengan sebenarnya? Kenapa jadi ngaku artinya? Kenapa? Jadi ujar siapa? Ujar Syekh Abdul Qadir, ummi ahadatni bisidqi wala akhunu, ya kah, ahdah. Aku sebelum hendak kesini ini sudah dijanjii oleh mama, jar mama ikam kada boleh kada berdusta, dan ulun kada mau berdusta mengkhianati ibu ulun. Pabaka maka menangislah siapa? Si kepala si bajak darat tadi menangis. Pakol, maka dia berkata, anta la takhunu ahda ummik, hai anak kecil, ikam tidak mau mengkhianati perjanjian dengan ibumu,
wa anali kadza wa kadza sanatan akhunu ahda rabbi. Tetapi aku sudah berapa puluh tahun aku mengkhianati perjanjian aku dengan Allah. Fataba ala yadayya, maka si bajak laut ini langsung bertaubat di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya kah, bajak laut deh mengalih bar nyampe bajak darat, dia langsung bertaubat. Faqala ashabu, maka berkatalah kawan-kawannya nih, kawan-kawannya bajak nih, yang macam-macam, yang tatonya hibak macam-macam nih, betato juga kira-kira baharilah. Di sini ada yang tatonya Garuda, di sini macan, di sini naga, tato-tatonya nih. Bah sekalinya ya kan, jadi anak buahnya anta muqaddamuna fi qat'it tariq. Wahai tuan, pian ini pemimpin kami masalah merampok kurang. Jadi wa anta al-an muqaddamuna fit taubah. Kalau pian hendak bertaubat, pian pun jadi pemimpin ulun juga untuk bertaubat. Fatabu kulluhum, maka mereka itu semua bertaubat. Nah inilah jar Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang pertama kali yang bertaubat di hadapanku. Kenapa? Gara-gara aku ini bersifat jujur. Nah inilah ya kalau kita ambil benar dari acara kita pada hari ini, bahwa kita mendapat pelajaran, hendaklah sifat kejujuran ini kita tanamkan di diri kita, di anak-anak kita dan dari murid-murid kita sebarata. Nah inilah yang penting, yang mudahan kita dapat mengamalkan, walaupun satu tapi kita bisa mengamalkan sehingga kawal yang kita ada, yang kita bawa bulik ke rumah. Nah mudah-mudahan ya perhimpunan kita ini menjadi perhimpunan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala menurunkan maghfirahnya, rahmatnya kepada kita sekalian dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika habis umur kita dengan husnul khatimah, dapat mengucap 2 kalimat syahadat sehingga kita benar-benar menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, selamat di dunia dan di akhirat. Nah mungkin itulah yang dapat ulun sampaikan ala kadarnya, minta ampun minta maaf seandainya ada yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.